إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian rahmati Allah, kita masih membahas tentang masalah jual beli yang diharamkan. Ya. Kita adalah makhluk sosial yang saling perlu atau butuh satu dengan yang lain. Tidak boleh makan harta satu dengan yang lain dengan cara yang batil. Maka diberi solusi yaitu tijarah. Sebagaimana dalam surat An-Nisa 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang beriman, janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil kecuali dengan cara tijarah, yaitu perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Nah, ridho di sini adalah ukurannya adalah agama tentu saja. Orang judi juga saling ridho, sering rela satu dengan lain. Ya, orang juga pinjamkan duitnya dengan cara riba pun juga saling rela. Ya, maka ketahuilah, tijarah itu merupakan salah satu usaha yang mengandung keberkahan, ya. Itu. Untuk masalah muamalah berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah, al-aslu fil ibadah al-man'u illa ma syuri'a. Hukum asal ibadah itu dilarang kecuali disyariatkan. Kalau jual beli muamalah boleh. Al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ma hurrim. Hukum asal muamalah termasuk jual beli boleh kecuali yang dilarang. Dan biasanya lafadz atau bilangan yang jatuh setelah kecuali lebih sedikit. Betul tidak? Kalau hukum asal muamalah boleh kecuali yang dilarang, berarti yang boleh lebih banyak. Ya, 100 siswa datang semua kecuali 5. 100 siswa datang semua kecuali 95. Ini tidak. Ya, maka ini merupakan peluang satu dengan yang lain, ya, sebagai makhluk sosial untuk saling memenuhi kebutuhannya dengan cara tijarah al-bai', ya. Ini para jemaah sekalian. Nah, kemudian perhatikan, ya, saya catat beberapa poin dahulu. Nomor 1 adalah apa? 4 perkara atau 4 illah alasan, ya, jual beli terlarang. Ya. Yang pertama adalah yaitu apa? Riba. Ya. Yang pertama adalah riba. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 275, supaya kita mengajinya, ya, diharapkan runtut, ya, bisa sistematis sehingga nanti bisa diambil faedah. Ya, Allah berfirman apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Nah, ada jual beli yang masuk ke dalam kategori riba.
Ini ilat yang pertama, ya. Yang kedua, kembali lagi yang kedua, ya, yaitu apa? Ilahnya adalah gharar, unsur penipuan. Gharar itu ada unsur penipuan, ya. Atau gharar ada unsur jahalah. Jahalah yang belum diketahui apakah jahalah fisaman atau musman alaih atau barangnya, ya. Itu gharar. Ada unsur jahalahnya, ya, karena tidak jelas, tidak diketahui maka dilarang. Sebagaimana hadis Abi Hurairah riwayat Imam Muslim nomor 1513. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah wa an bai'il gharar. Bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli hasah. Jual beli dengan cara al-hasah, melempar batu. Melempar batu. Ada di situ kain 5-10 kain, batu dilempar, kita bayar satu bayaran. Misalkan bayar kasih uang 100.000. Sementara ada kain yang harganya 10.000, ada yang 200.000, ada yang 30.000. Nah, di sini tidak jelas, ya. Oh, ada jahalah. Maka itu juga semua merugikan. Ya. Yang ketiga ada unsur apa? Maisir, ya. Unsur maisir. Bagaimana dalam firman Allah surat Al-Maidah, ya, pada ayat yang ke-90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, maisir, judi, ya, al-ansab, meletakkan sesaji untuk sesembahan, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, itu semua rijsun, qabih, buruk, dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah, semoga kalian beruntung. Maisir, judi, ya. Dan yang keempat adalah apa? Doror, ya, doror, ad-doror, ya. Dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi bersabda, la dororo wa la diror. La dororo wa la diror. Walirrajuli an yadu'ah khashabahu fi hayti jarih wa idha talaftum fi tariq faja'aluhu sab'ata adru. Akhrajahu Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas. Dalam agama Islam la dororo wa la diror. Semua yang mengandung bahaya tidak boleh. Semua yang mengandung bahaya tidak boleh. Ya, dan juga tidak boleh membalas sesuatu yang madorot. Nah, 4 perkara ini, ya, semua transaksi muamalah apapun bentuknya, terutama yang sudah dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak, karena memang yang namanya bentuk muamalah itu memang apa? Boleh dibilang mengikuti perjalanan waktu, perkembangan zaman, ya. Oleh karena itu kita harus jeli untuk bisa menentukan seperti apa peristiwa transaksi kita, ya. Misalkan tidak ada di dalam hadis termasuk muamalah yang dilarang,
Tapi kalau sudah masuk kepada salah satu illat ini, apa hukumnya? Haram, tidak boleh. Ya, meskipun barangkali tidak disebut dalam hadis tersebut. Nah, di dalam poin 99, ya, dalam kitab Al-Muharramat yang kajian kita ensiklopedia larangan, itu ada beberapa hadis, ya. Namun semuanya kembali kepada hadis Abdullah ibnu Amr ibnu As. Abdullah bin Amr ibnu As, ya. Dan 3 hadis yang ada di sini, ya, yang ada di mana kitab yang sedang kita bahas. Ada 4 hadis, 3 hadis semuanya hadis Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang satunya adalah hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan semuanya kurang lebih terangkum dalam 4 perkara, ya, kurang lebih, ya, kurang lebih. Nah, tinggal nanti kita jelaskan satu persatu. Pertama, akan kita bacakan hadisnya. Yang pertama hadis Abdullah bin Amr bin As, riwayat Imam Ahmad. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yahillu salafun wa bai'un wala syartani fi bai'in wala ribha ma lam yutman wala bai'a ma laysa indak. Tidak boleh atau tidak halal salafun wa bai'un. Salafun wa bai'un artinya ada salaf itu hutang, ya, ada bai'us salaf, ada bai'us salam. Sudah pernah kita dengarkan bersama bahwa secara sendiri bai'us salaf boleh. Apa bentuknya? Ketika orang memerlukan beras dengan jenis tertentu dan juga dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu. Dia petani, perlu modal, kita kasih duitnya. Barang belum ada. Nah, barang belum ada ini kan tidak boleh. Ya, kan tidak ada barangnya. Tapi barangnya apa? Ya, disifati, ya, dengan sifat tertentu, ya. Itu disebut dengan bai'us salaf. Ya. Bai'us salaf atau juga bai'us salam, ya. Ini boleh. Nah, kasih duitnya, biasanya lebih murah, ya. Nanti 3 bulan berasnya beras rojo lele, nanti panennya sekian ton. Nah, itu boleh, ya. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan Imam Bukhari. Qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifun bitamri asanatain wa thalath. Faqala man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila jalin ma'lumin. Rawahul Bukhari nomor 2240 dan juga Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi SAW sampai di Madinah sementara para sahabat melakukan transaksi bai'us salaf dengan korma dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun. Nah, waktu jelas nih. Lalu Nabi bersabda, man aslafah, barang siapa aslafa, yaitu melakukan transaksi bai'us salaf. Apa? Ngasih duit dulu, barangnya nanti. Kalau bahasa kita sekarang apa? Inden dia. Nah, inden. Ya, inden. Maka bisa juga rumah atau mobil atau yang lain. Tapi di sini tamer. Barang siapa yang melakukan transaksi salaf terhadap suatu barang, maka hendaklah jelas kail apa takarannya. Ya, nanti dia dapat berapa? Kalau takaran di sini satuannya apa? Liter. Ya.
atau sok waktu saat itu. Atau waznin maklum, timbangan, kilo yang jelas maklumin, diketahui bersama. Sehingga di sini tidak ada apa namanya al jaha al jahalah. Kalau al jahalah tidak jelas, masuk ke mana di situ? Masuk ke mana? Hah? Horor. Masuk horor. Ya, masuk horor. Ya. Apa kata beliau? Ya, ila ajali maklum, dan juga dalam waktu yang sudah diketahui bersama, ya. Beras jenisnya apa, rojo lele misalkan, beratnya berapa, 1 ton, waktunya berapa lama, 3 bulan misal, ya. Yang biasanya barangkali bayarnya 9 juta, 10 juta, maka dengan cara salah bisa bayar 9 juta, sehingga petaninya diuntungkan, dapat modal. Yang beli meskipun barang belum ada, nanti ya dapat itu. Itu namanya bai'us salaf. Nah, ketika bai'us salaf, salafun dan bai' digabungkan, maka di sini yang tidak boleh, ya, la yahillu bai'un wa salafun. Penggabungan antara salaf dan bai'. Sehingga para ulama memberikan penjelasan, ya, apa? Seperti orang mengatakan saya mau menjual rumah saya asalkan engkau jual mobilmu sama saya. Nah, ini ada semacam ilzam, ilahnya pemaksaan. Ya. Sementara harus ridho. Atau yang kedua, saya mau jual rumah saya asalkan engkau berikan hutang sama saya. Rumahnya mungkin 100 juta, minta hutang 150 juta. Nah, itu. Nah, maka di sini masuk kepada manfaat, mengambil manfaat. Yang pertama juga masuk manfaat juga, ya. Nah, dengan demikian apa? Masuk ke dalam kategori riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Hadisnya sepakat dhaif. Setiap hutang yang diambil manfaatnya maka masuk ke dalam kategori riba. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan maknanya benar, tapi itu ijma, ulama ijma. Hadisnya dhaif, tapi ulama ijma, sehingga kita tidak semata-mata melihat kepada hadis karena hadisnya dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tapi ijma para ulama. Ya, setiap hutang yang diambil manfaat maka apa? Riba. Boleh saya hutangin antum berapa? 10 juta. Asalkan sawahnya jadikan jaminan dan saya garap. Nah, di sini ngasih hutang sambil ngambil manfaat. Terjadi tidak? Terjadi tidak? Banyak terjadi. Ya. Nah, ini ya. Ya, jadi dua itu ulama memberikan penjelasan. Ya. Masalah lafadz hadis la yahillu salafun wa bai'un. Tidak boleh salaf dan bai'. Tidak halal. Ya, al-jam'u baina salaf wa bai', antara hutang dan transaksi jual beli. Ini. Paham ya? Saya mau jual rumah saya sama Anda, ya, asalkan Anda jual mobil sama saya. Itu ada semacam pemaksaan, ilzam. Ya, itu. Atau saya mau jual rumah saya 100 juta, asalkan saya dipinjemin 150 juta. Nah, berarti ini apa? Pinjam duit, ya, ngambil manfaat. Maka di sini masuk ke dalam kategori yaitu riba. Ya, kategori riba. Allahu a'lam bissawab. Kemudian yang berikutnya hadis tersebut, ya, wala syartani fi bai'in, dan juga tidak boleh, tidak halal dua syarat dalam satu jual beli. Ya, dua syarat dalam satu jual beli.
Nah, ini memang ya terjadi perbincangan para ulama, baik ulama hadis maupun ulama madhab, ulama fikih, ya. Dan lafadz ini ya, yaitu lafadz hadis siapa? Abdullah ibn Amr ibnul As, ya. Ini dihubungkan ya dengan hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, yang dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya, yang berbunyi naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sofaqatain fi sofaqatin, ya. Rasulullah melarang sofaqatain, ya, dalam satu sofakoh, yaitu dua akad dalam satu jual beli yang sering kita dengar, ya. Dan juga hadis Abu Hurairah, ya, ya, yaitu apa? Man ba'a bai'atain fi bai'ah falahu au kasuhuma awir riba. Akhraj Abu Dawud. Barang siapa yang bertransaksi dua jual beli dalam satu transaksi, maka baginya mengambil yang paling rendah harganya atau riba, ya, yang tinggi riba. Nah, di sini hadis Abdullah bin Amr bin As yang tadi kita dengarkan yang berbunyi apa? Wala syarton fi bai', tidak boleh dua syarat dalam satu jual beli. Itu ada dihubungkan dengan hadis Abu Hurairah dan juga hadis Abdullah bin Mas'ud. Ini juga keterangan Ibnu Qayyim, karena memang hadis itu menjelaskan satu dengan yang lain saling menjelaskan. Dan ini biasanya kita dengar dengan ungkapan apa? Dua transaksi dalam satu jual beli, betul ya? Dua transaksi dalam satu jual beli. Ya. Dan yang sering kita dengar, yang muncul ya, sering kita dengar itu karena keterbatasan kita. Paham ya di sini ya? Keterbatasan saya, termasuk saya di sini. Yang sering kita dengar apa? Al-bay' apa? Naha Rasulullah an bai'atain fi bai'ah. Nah, bai'atain fi bai'ah. Dua transaksi dalam satu jual beli. Nah, di sini ya, dengan hadis yang sedang kita bahas, yaitu hadis Abdullah ibnu Amr bin As, ada hubungannya dijelaskan oleh hadis Abdullah bin Mas'ud dan hadis Abi Hurairah. Ini penjelasan Ibnu Qayyim, ya. Nah, kemudian makna hadis pertama dari ulama yang memang dikenal sebagai ulama ahli hadis, ya, dan ulama madhab, ulama fikih. Sepakat semuanya di sini makna dari dua transaksi dalam satu jual beli. Kalau kontan sekian, kalau kontan misal, kalau kontan 1 juta, kalau kredit 1,2 juta. Nah, itu sepakat semua. Sepakat semua. Ya. Bahkan dinukil juga dari perkataan salafus soleh. Ya, para salaf. Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya. Para tabi'in, Al-Za'i, atau Thawri. Ini. Ya. Nah, sekarang saya bilang sama antum, kalau
kontan 1 juta, kalau kredit 1.200.000. Dan terserah, ada yang menambahkan terserah saya atau terserah kamu. Nah, tambahan terserah saya terserah kamu itu sebagian ulama, ya, kama syi'tu ana wa kama syi'ta anta, terserah saya terserah kamu. Tanpa itu, kalau kontan 1 juta, kalau kredit 1.200.000. Oh begitu, sudah keterangan itu saja, terus sudah pergi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tolong dijawab. Hewan, jawab. Kalau kontan 1 juta, kalau kredit 1.200.000. Oh gitu ya. Apa terjadi? Tidak jelas. Tidak jelas. Kalau tidak jelas, namanya apa? Ilahnya jahalah. Masuk kepada apa? Gharor. Oleh karena itu, makna yang indah ya ini. Ya, kalau seperti itu betul gak boleh. Tapi ketika sudah memilih, maka ilahnya terangkat. Nah, itulah penjelasan siapa? Al-Imam At-Tirmidzi, ya. Al-Imam At-Tirmidzi, ya. Beliau katakan, ya, bahwa sebagian ahli ilmu berkata, bai'atan fi bai'a an yakul abi'uka hadha thawb binaqdin bi asyrah wa nasi'a bi asyrin wa la yufarikuhu ala hadil bai'atain. Fa idza faraqahu ala hadi ma fala ba'sa idza kanatil uqda ala hadin minhuma. Ya, makna dari 2 transaksi dalam 1 jual beli yaitu mengatakan apa? Saya jual kain ini dengan kontan 10.000 atau 10 rial, dirham, dan kredit dengan 20. Sementara ya tidak memilih kontan atau memilih 20, ya. Tapi kalau memilih salah satunya, maka boleh, nggak ada masalah. Ini keterangan siapa? Al-Imam At-Tirmidzi, ya, dalam kitab Al-Jami' As-Sahih, ya. Ini kan dinukil oleh Syekh Abu Malik dalam Sahih Fiqh Sunnah. Ulama yang lain sama, kurang lebih begitu. Betul, kalau belum memilih, maka di situ masih ada apa? Al-jahalah. Apa al-jahalah? Tidak diketahui, tidak ada kepastian. Ya. Itu. Meskipun ada sebagian yang tidak mungkin dong. Ya. Orang tidak tanpa memilih. Ya kalau sudah memilih, berarti apa? Terangkat karena ilahnya atau al-jahalah. Sementara kaidah mengatakan apa? Al-hukmu yaduru ma'ah illatihi wujudan wa adama. Hukum berlaku berdasarkan ada dan tidak adanya ilahnya. Ada dan tidak ada ilahnya. Ketika ada ilahnya, hukum berhenti. Ilah larangan dari bai'atain fi bai'ah, 2 transaksi dalam 1 jual beli adalah al-jahalah. Jahalatu as-saman. Tidak diketahui sebenarnya yang mana ini. Ya. Nah, tapi ketika sudah memilih itu, ya, Allahu a'lam bishawab. Begitu juga dengan ulama mazhab. Semuanya sepakat, yaitu apa? Dua transaksi dalam 1 jual beli, kalau kontan sekian, kemudian apa? Cash, apa namanya?
cicil sekian, kredit sekian. Itu semua sama, itu maknanya. Nah, kenapa dilarang? Karena masih belum jelas. Ketidakjelasannya apa? Harga yang mana mau dipilih? Masih ada tulisan, kontan sekian, kredit sekian. Tuh. Ya sudah, ambilin barang itu, suruh kirim. Belum pilih yang kontan sekian, beli yang mana? Kontan apa yang kredit? Tapi tetap demikian juga masih ada perbedaan para ulama. Ya, ada yang melarang larangan secara mutlak. Namun di sini ya karena memang sesuatu ada ilahnya, meskipun tidak semua ilah diketahui. Ya, tidak semua ilah diketahui. Dan 4 ilah ini riba, gharar, maisir, doror. Kalau semua muamalah kita ingin tahu apakah termasuk muamalah yang dibolehkan, karena pada hakikatnya muamalah itu hukum asalnya boleh semua kecuali dilarang. Untuk melihat yang dilarang, lihat ilatnya. Nah tadi sudah kita dengar bersama dalil-dalil dari 4 ilat tersebut. Ya, riba wa ahlallahu al-bai'a wa harramar riba, doror la doror wa la diror, gharar naha Rasulullah SAW an bai'i gharar. Ya, maisir, innamal khamru wal maisir, dan seterusnya. Ini para jemaah. Ya. Begitu juga dengan para ulama hadis, ya. Sarhosi dalam kitabnya Al-Mabsut juga mengatakan kalau kontan sekian, kalau kredit sekian. Begitu juga dengan ulama Maliki, ya, Imam Malik dalam Muwatta'nya juga sama, begitu. Tapi memang tidak disebut, semuanya tidak menyebut kalau memilih, sehingga dua-duanya semuanya itu mengandung illah, yaitu majhul, al-jahalah, jahalatus saman. Ya. Nah ketika illah terangkat, bagaimana dengan mengangkatnya? Pilih salah satu, seperti penjelasan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Ya. Nah dengan demikian Allahu a'lam bishawab. Tetap ada perbedaan. Saya dengan keterangan tersebut ya lebih condong kepada bolehnya, yaitu jual beli kredit, ya, atau memberikan 2 harga, kontan sekian, kredit sekian. Asalkan apa? Milih, iya. Meskipun ada mengatakan ya nggak mungkin nggak milih, iya. Ketika tidak milih itu yang tidak boleh. Ada apa? Ada ilahnya. Ilahnya jahalah, tidak diketahui, tidak jelas. Gitu. Paham di sini? Ya. Paham, alhamdulillah. Nggak paham juga nggak apa-apa. Tapi masalahnya, enggak Ustaz, saya ikut pendapat yang nggak masalah. Asalnya punya hujah. Ya. Kita punya hujah. Ya. Itu penjelasan, ya, yaitu apa? Wala syartoni fi bai'in. Tidak boleh 2 syarat atau 2 transaksi dalam satu jual beli. Ini la syarton fi bai'in ini dijelaskan oleh Muqayyim, yaitu apa? Ditafsir oleh hadis tadi. Ya, Abdullah bin Mas'ud dan Abi Hurairah, yaitu apa? Naha Rasulullah an bai'atain fi bai'ah. Hadis Abu Hurairah, ya. Tirmidzi, Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Dan hadis Abdullah bin Mas'ud, naha Rasulullah SAW an sofaqatain fi sofaqoh. Ini. Ada demikian. Yang kedua, selesai ya, larangan 2 syarat dalam satu jual beli. Ya. Nah, oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim, contohnya di sini adalah bai'ul inah, juga bai'ul inah dicontohkan. Memang di sini terjadi perdebatan, dalam contoh bisa berbeda, ya. Nah, bai'ul inah itu seperti apa? Ya, saya jual motor ini, ya, sama kamu 10 juta atau 15 juta kredit.
Nah, ini kan sudah jelas satu. Berarti berapa lama? Setahun. Berarti setahun bayar, sebulan bayar 1.500.000. Enggak ya? Enggak. Antum hitung sendirilah. 15 kali bagi 12. Ya. Mirena 12 juta, sebulan 1 juta. Nah kemudian setelah motor saya kasih ke antum, betul ya? Iya. Antum punya hutang 12 juta sama saya setahun, ya, dan antum punya motor. Di saat yang sama, antum langsung jual ke saya motornya kontan dengan harga berapa? 10 juta. Berarti apa? Motor kembali ke saya, antum punya utang 15 juta sama saya, 12 juta sama saya, dan antum dapat uang cash dari saya berapa? 10 juta. Nah ini ya, itu asyarton fi bai'ah atau bai'atan fi bai'ah atau sofakotan fi bai'ah fi sofakoh. Namanya bai'ul inah itu namanya. Kata Imam Syafi'i bai'ul inah, ya, riba itu. Ya, itu riba. Ilahnya masuk kepada riba, ya. Karena ambil manfaat, ngutangnya ambil manfaat. Motor saya jual ke antum kredit 12 juta setahun. Antum dapat motor, punya utang sama saya. Di saat yang sama, motornya dijual ke saya kontan dengan 10 juta. Saya dapat motor lagi, antum dapat duit cash dari saya berapa? 10 juta. Tapi antum punya utang sama saya 12 juta. Nah itu. Ya, itu namanya bai'ul inah. Idza tabayatum bil inah wa akhadtum atnabal baqar wa raditum biz-zara wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Rawahu Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Apabila kalian berjual beli dengan inah, contohnya tadi itu, ya, dan ini dicontoh oleh Ibnu Qayyim ketika menjelaskan apa? Wala sarton fi bai', ya, tidak boleh dua syarat dalam satu jual beli, atau an bai'atain fi bai'ah, atau sofakatain fi sofakoh. Betul itu semua. Itu semua seperti itu. Ya. Nah dengan demikian tidak boleh ya masuk ke dalamnya unsur riba. Jika kalian jual beli dengan ri'inah, riba, pegang ekor sapi, rela dengan pertanian, meninggalkan jihad, Allah akan turunkan, Allah akan tasallut, yaitu apa? Dicengkram oleh kehinaan. Dan itu tidak akan dicabut kehinaan tersebut sampai kalian mau kembali kepada agama kalian, gitu. Ya, ini kajian-kajian di masjid, ya, itu semua dalam rangka kita kembali kepada agama, agar kemuliaan kaum muslimin ini bisa terjaga. Demikian masuk waktu Isya, masih, ya, belum selesai penjelasan. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Kalimat yang maknanya dalam karena ia diucapkan. Hadirilah Tablik Akbar bersama Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah dalam pembahasan kitab Laukana Khairon Lasabakuna Ilaih bab ke-8. Apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut yang merupakan salah satu kaidah dari kaidah-kaidah agama. Ahad 29 Safar 1447 Hijriah, 24 Agustus 2025, jam 9 sampai dengan waktu zuhur. Tempat di Masjid Jami Al-Barkah, Cilengsi, Bogor. Informasi hubungi 0822 9800 0756.
Terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Lau kana khairan